Assalamualaikum. Aku Kesha Zafira dari kelas 5 akan menceritakan cerita Gara-gara Android. Penulisnya adalah Ayu Wandari, ilustratornya Ferostansya, penyuntingnya Sulastri, dan Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah penerbitnya. Jadi cover booknya seperti ini. Di sebuah cerita, ada anak laki-laki berusia 8 tahun yang sedang duduk di kelas 2. Dia masuk ke ranking 10 besar. Jadi bundanya memberikan Android untuk dia bermain. Dikarenakan dia suka sekali, jadi dia setiap kegiatan harus memegang Android, sehingga dia merupakan PR. Akhirnya bundanya pun marah dan mengambil Androidnya. Besoknya dia bertemu dengan teman sekelasnya dan gurunya, Bu Ina. Bu Ina adalah gurunya yang tidak pernah marah padanya. Dia melamun dan berpikir, aku padahal kemarin mau menang, tapi bunda malah mengambil Androidku. Dan Bu Ina bertanya, Danis 6 kali 7 berapa? Danis 6 kali 7 berapa? Tapi Danis tidak hiraukan sama sekali. Dan Faris, teman sebangkunya, menoleh ke arah Danis dan mencorel Danis. Hah, kenapa? 6 kali 7 berapa Danis? Tanyanya lagi Bu Ina. Danis menggaruk kepala sambil menoleh kanan kiri, berharap ada yang memberikan jawaban. Tapi siswa-siswanya diam semua. Tidak tahu Bu. Pasti gara-gara Android ya. Hehe, iya Bu. Ya udah, nggak apa-apa. Lain kali lebih belajar tekun lagi ya. Lalu hal itu terulang lagi. Dan ini lebih fatal. Besoknya dia ada ujian. Jadi dia harus belajar, tapi dia tidak belajar sama sekali. Dan dia tidak tahu juga kalau ada ujian di hari itu. Bu Ina melangkahkan kaki ke kelas. Tuk 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 tuk. Anak-anak, hari ini kita ujian. Yeay, hore. Oke, aku udah belajar, teriak teman-temannya. Dan hanya Danis yang bergumam hati seperti ini. Aduh, aku belum belajar. Dia pun mengerjakan soal. Tapi di tengah-tengah dia lagi ngerjain, dia menyoel Faris. Faris, jawaban nomor 2 apa? Geleng Faris, jawaban nomor 2 apa? Tidak tahu. Tentu saja Faris tidak mau memberitahu. Dia memberikan secari kertas itu dengan gemeteran. Dan Danis berpikir, kalau aku dapat nilai jelek gimana ya? Ya udahlah. Di jalan dia panik banget. Aku gimana ya kalau dapat nilai jelek? Bundanya pun bertanya di rumah. Bagaimana? Gampang atau susah? Gampang kok Bun. Bohong Danis. Besoknya diumumkan dan benar saja Danis dapat nilai 0. Di bawah rata-rata sekali ya. Dan di situ Danis sudah dan Bu Ina berkata, pasti gara-gara Android ya. Haha, iya Bu, boleh saja main Android, tapi kamu jangan melewatkan PR ya, karena itu latihan untuk kamu. Dan cari waktu yang tepat untuk bermain. Siap Bu. Dan secari kertas itu dia sembunyikan di tasnya di tempat paling kecil biar bundanya tidak lihat. Sepulang sekolah, bundanya bertanya, bagaimana nilaimu? Bagus kok Bun. Dia langsung memainkan Android di sofa.
Lalu bundanya pergi untuk berberes sesudut-sudut rumah dan termasuk kamarnya Danis. Danis tidak menaruh tas di tempatnya dan bunda membuka satu persatu tas, satu-satu resleting dan membuka selip-selipan, dan bunda menemukan secari tas itu dong. Dan bunda marah, apa ini? Android bunda sita. Dan di situ Dani sedih sekali dan mencari android itu karena bunda dan ayah sudah masuk kamar. Tapi 1 jam dia tidak menemukannya dan dia tidur. Ada di sebuah warnet, ada pemuda di sudut kanan. Dia sedang memainkan games di monitor dan tiba-tiba dia berkata, ya habis. Ternyata monitornya mati otomatis karena waktunya sudah habis. Dan pemuda ini keluar dengan perut yang lapar. Kruyuk, kruyuk, kruyuk. Aduh, lapar sekali. Dan tepat sekali di sampingnya ada wanita yang sedang membuka dompet. Dia langsung mengambilnya dan dia tertangkap oleh warga karena perempuan itu teriak, tolong! Ampun, ampun, ampun! Teriak pemuda itu. Dan diselamatkan oleh salah satu polisi dan mereka berhadapan. Mereka terkejut karena itu adalah Danis dan Faris. Faris adalah seorang polisi dan Danis adalah seorang pencurinya. Apakah kamu masih ingat aku? Kata Faris. Ya, kamu Faris kan teman sebangkuku dulu. Kita sudah tidak bertemu lama sekali. Karena itu, Danis terbangun dari mimpinya. Aku tidak mau jadi orang yang bukan orang sukses. Aku mau jadi sukses. Karena kejadian itu, dia terus berlatih dan melupakan Android. Sekarang Android dia jadi tempat buat dia mencari kata kunci untuk belajarnya. Oke teman-teman, kesan dan pesan yang